Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo, selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. 22 hari kita sudah ada di bulan Februari. Dan selama 22 hari juga kita sudah beraktivitas dengan berbagai macam tantangannya. Dan hari ini, Smart Listener, di hari ke-22 ini, kita dapat kesempatan kembali bersama-sama dalam Smart Motivation. Kita sudah bersama-sama dengan seorang coach, pembicara yang luar biasa, yang tidak biasa. Beliau adalah the one and only theocentric motivator, sales training expert, leadership coach, and corporate culture consultant dari Capstan Consulting. Selamat pagi Pak Eloy. Lengkap kan? Sekali. Luar biasa, istimewa. Luar biasa, ya. Istimewa dong. Selamat pagi Sister Ola, Mbak Ola yang Selamat pagi pagi. ini cerah, cantik sekali. Aduh, Pak Eloy juga hari ini ganteng dengan jas yang baru, kacamata yang oke. So handsome Ya, gitu karena loh. kita siap untuk menyemangati Indonesia. Menyemangati Indonesia ya. Dan ini selama hampir 22 hari ini Ya. ada banyak di program kita dan kemudian juga dalam perbincangan-perbincangan dengan banyak smart listener yang telepon langsung dan sebagainya gitu kan. Ya. Dan kemudian banyak yang bilang, saya minta contekan dong catatan dari Mbak Ola. Loh, catatan apa gitu ya? Oh, ya. Tahu nggak catatan apa yang diminta? Apa itu? Tentang leadership. Dahsyat banget nggak? Mereka itu menunggu buku saya itu muncul di toko buku Gramedia. Nah, itu dia. Doakan segera hadir di sana. Segera hadir. Dalam perjalanan. Itu janjinya kan di tahun 2016 2016 ini harus Oke, keluar. Harus keluar ya. Iya. Dan kita masih lanjutan dari topik-topik yang sebelumnya, yaitu bagaimana membangun tim yang bersinergi, yang berkinerja tinggi, yang menghasilkan produktivitas yang tinggi juga. Ya. Tapi kemudian dari sisi itu kita mau kulik salah satu bagiannya yang berpengaruh terhadap tim ya kan, Ya, betul. yaitu adalah leadership. Iya, betul. Leadership. Nah, Ya. sebelum-sebelumnya juga banyak yang bertanya model-model leadership gitu kan, model-model kepemimpinan ya. Sebetulnya model kepemimpinan Pak Ahok model yang mana ya? Yuk Iya, coba kita bahas ya. Nanti kita bahas ya. Ada topiknya adalah 6 Emotional Leadership Styles, 6 gaya kepemimpinan berdasarkan situasi atau IKI. Dan pagi hari ini kami mengundang Anda untuk bergabung, Yes. pastikan ya di 0812 11 12 959 0812 11 12 959, telepon kami 0216 34 34 17. Pastikan selama 1 jam ini Anda manfaatkan waktu sebaik-baiknya, bukan saja mendengar tapi juga ikutan berpartisipasi ya. Ya. Kita boleh nggak sih bagikan 2 CD? Kita akan bagikan 2 CD dan mudah-mudahan minggu depan kita mulai membagikan juga voucher. Jadi kemungkinan besar senang. ini karena saya ini ada yang ngajak untuk kita berbisnis bersama. Aduh, Jadi ada satu senang-senang. restoran yang sangat terkenal di Oke. Indonesia ini. Jadi mengajak saya untuk bisnis bersama. Bisnis Jadi saya bersama, bagikan berbaik voucher hati untuk kepada para bagikan. pendengar. Jadi tolong doakan supaya dalam minggu ini dealnya jadi. Doakan ya. Kalau jadi saya akan bagikan voucher kepada Tenang. para pendengar kita. Smart Listener dan sahabat Sonora, saya akan tes duluan. Jadi supaya Anda memastikan Anda baik-baik Siap. aja dengan restoran itu. Oke, kita mulai. Ada apa dengan kepemimpinan sehingga ini begitu sangat concern banget, banyak orang yang belakangan semakin fokus dan kepingin tahu gitu loh. Yes. Sebenarnya gaya-gaya kepemimpinan tuh seperti apa? Nah, mungkin sebelum sampai ke situ, Oke. Pak Eloy harus kasih gambaran dulu. Yes. Sebenarnya sekitar kita ini kepemimpinan yang seperti apa yang semestinya ada gitu. Silahkan. Bagus sekali. Jadi Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia, saya menyapa Anda dari studio Smart FM dan saya doakan apapun yang sedang Anda jalani hari ini, Anda terus mengingat bahwa masa lalu bukan keselaluan, hidup bisa berubah. Saya perlu menyampaikan itu Mbak Ola karena saya keliling beberapa tempat di Indonesia ini dan saya menemukan ada teman-teman yang sedang mengalami kehidupan yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi karena ini Smart Motivation, saya perlu menyapa dengan cara demikian. Karena ada teman-teman kita yang saat ini sedang mengalami kesulitan, bukan hanya secara ekonomi, tetapi ada juga yang mungkin pasangan, orang-orang dikasihi sedang sakit ya, atau yang mungkin tadi itu perusahaan, klien, sales sedang tidak tercapai dan banyak. Ternyata hidup ini kompleks sekali.
Jadi banyak orang-orang yang sakit, banyak orang-orang yang mengalami kesulitan. Jadi saya mau menyemangati kita pagi ini dengan berkata bahwa masa lalu bukan keselaluan. Karena 5 tahun ke depan harapan saya Anda akan melihat apa yang terjadi saat ini dari kacamata yang membuat Anda tersenyum dan berkata, well, I passed through. Saya bisa melewatinya. Itu harapan saya, Mbak Ola. Tetapi tetap, walaupun kita berbicara mengenai teamwork, kita berbicara mengenai leadership, tetapi kalau ada pendengar kita yang juga ingin sharing dan bertanya mengenai yaitu kesulitan-kesulitan hidup ya. Saya mendengar kemarin ada satu orang tua sepasang yang mendapatkan 2 anak mereka dua-duanya autis. Dan itu bukan pergumulan yang mudah. Itu hidup yang penuh dengan tantangan berat. Jadi kalau cuma satu dia bilang saya masih bisa melewatinya. Tetapi saya dapat anak yang kedua dan autis lagi. Ini saya nggak ngerti harus berbuat apa lagi. Jadi ya itu doa kita untuk para pendengar kita ya. Whatever you are going through right now, saya tahu Bapak Ibu Anda akan melewatinya. Mungkin tidak akan semudah yang kita pikirkan, but you will go through it. Anda akan bisa melewatinya ya. Jadi sekarang kita berbicara mengenai teamwork. Okay. Kenapa saya ngomong begitu? Kayaknya Mbak Ola tarik nafas. Kayaknya berat sekali. Iya berat soalnya udah dikasih kode. Masa sih? Iya, udah dikasih kode untuk jeda. Oh wow, oke. Baik, nanti ditahan dulu ya supaya penjelasannya tidak terpotong. Tetapi kemudian tadi satu poin yang pertama di sesi yang pertama ini adalah hidup bukan keselaluan, Smart Listener. Masa lalu bukan keselaluan, hidup bisa berubah ya. Masa lalu bukan keselaluan, itu maksudnya. Yes. Jadi apapun yang terjadi dengan Anda pagi hari ini atau dalam waktu belakangan ini itu bukan sesuatu yang ajak abadi gitu. Semuanya bisa berubah. Exactly. So, kami mengundang Anda untuk berbagi. Silahkan, bukan hanya soal kepemimpinan, leadership, atau teamwork yang bisa Anda tanyakan, tapi juga hal yang lain yang berkaitan dengan kehidupan Anda. Kami mengundang Anda untuk bergabung di 0812 11 12 959. Sementara, saya tinggalkan Anda dulu dengan satu buah lagu yang membuat kita lebih bersemangat lagi pagi hari ini. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network di seluruh Indonesia, yang tadi di sesi pertama menjadi poin pertama nih, kita berangkat dari situ bahwa masa lalu bukan keselaluan. Artinya jika ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dari kepemimpinan kita, dari performa perusahaan di beberapa bulan yang lalu, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya tentunya ya. Betul. Oke, silakan Pak Eloy, ada apa dengan kepemimpinan di sekitar kita sehingga kita perlu sangat concern sekali membicarakan hal ini. Silakan. Ya, jadi kita memulai dengan satu quote dari orang yang sangat berpengaruh dalam dunia kepemimpinan ya, namanya John C. Maxwell. Beliau mengatakan bahwa everything rises and falls on leadership. Everything rises and falls on leadership. Segala sesuatu jatuh bangun, berhasil, gagal itu ditentukan oleh kepemimpinan. Jadi kepemimpinan penting sekali. Why? Karena kalau Anda mau mengubah sesuatu, kalau Anda mau transformasikan sesuatu, Anda membutuhkan kepemimpinan. Tanpa pemimpin yang baik, tidak akan ada sesuatu yang menjadi lebih baik. Kalau mau Indonesia lebih baik, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang baik. Dan kalau kita berbicara mengenai pemimpin yang baik, ini ada kalimat berikutnya yang penting sekali, Smart Listeners dan sahabat Sonora. Anda bisa memilih seseorang menjadi seorang presiden. Anda bisa memilih seseorang menjadi seorang gubernur. Anda bisa memilih seseorang menjadi direktur, bupati, atau manajer, atau tim leader. Tetapi Anda tidak bisa memilih seseorang menjadi pemimpin. Karena pemimpin itu bukan posisi. Pemimpin itu berbicara mengenai hal yang lebih daripada posisi. Dan itulah sebab dia biasanya di dalam training-training kepemimpinan itu kita berbicara mengenai 5 hal. Ada berbicara mengenai purpose, lalu berbicara mengenai servantship, kita berbicara mengenai character, baru kita berbicara mengenai competencies, dan yang terakhir kita berbicara mengenai legacy. Jadi ada 5 hal yang harus ada di dalam pembahasan dan pengembangan kepemimpinan. Yaitu yang pertama purpose atau tujuan, yang kedua adalah servantship, yaitu
pemimpin itu hadir untuk melayani bangsanya, hadir untuk melayani orang-orang di dalam grupnya. Yang ketiga itu berbicara mengenai karakter. Kenapa? Karena saya hampir tidak pernah melihat ada orang-orang yang diturunkan dari jabatannya karena dia tidak kompeten atau tidak ahli dalam bidang itu. Umumnya orang diturunkan dari kejabatannya karena kelemahan karakter. Lalu baru kita berbicara mengenai kompetensis. Di dalam kompetensis kita berbicara ada strategi, ada eksekusi, kita berbicara mengenai problem solving, kita berbicara decision making, kita berbicara mengenai creative thinking, dan salah satunya adalah apa yang kita bicarakan hari ini. Ini sudah berbicara mengenai teknik, sudah berbicara mengenai strategi, yaitu adalah gaya kepemimpinan atau juga disebut sebagai situational leadership. Nah, nanti akhirnya baru berbicara mengenai legacy, di mana seorang manajer itu dia mempersiapkan manajer-manajer baru yang akan menggantikan dia setelah dia pindah atau pensiun. Nah, itu di dalamnya nanti ada mentoring dan ada coaching. Nah, ini sebetulnya Smart Listeners dan sahabat Sonora masih lanjutan dari apa yang sudah kita bahas minggu-minggu yang lalu, di mana saya mengatakan bahwa di tengah VUCA, apa itu? Di tengah ekonomi yang semakin menantang, di tengah-tengah persaingan yang semakin menggila, kita tidak bisa lagi bersaing seorang diri. Kita saling membutuhkan, kita bersinergi. Maka di dalam perusahaan itu selain membangun yang namanya personal agility yang disebut sebagai ketangguhan pribadi, ketangguhan individu yang tangguh dalam berbagai macam situasi, juga manusia-manusia tangguh ini mesti belajar untuk sungguh-sungguh bisa bekerja sama dalam tim. Nah, ternyata bekerja sama dalam tim, bahwa kita sudah bahas di waktu yang lalu, bahwa gampang ngomong tetapi membutuhkan ketekunan untuk betul-betul mengerjakannya, karena ini mesti melewati the I-nya mesti dihilangkan. Karena biasanya dalam keluarga juga sama, bukan? Suami istri bisa juga tidak harmonis karena I-nya terlalu besar, akunya terlalu besar, aku, egonya yang terlalu besar. Sehingga itu mesti satu persatu kita belajar untuk bekerja sama dengan, sebetulnya di dalam Success Triangle Principles di dalamnya ada 3 hal. Yang pertama adalah people skills, itu dimulai dari kata-kata yang baik, senyuman, tapi juga berbicara mengenai komunikasi yang kita sudah bahas di waktu yang lalu. Assertive communication mesti ada, baru sinergi itu bisa hadir. Nah, karena di beberapa waktu yang lalu ada peserta, dan ngomong-ngomong mengenai pemirsa itu karena itu di TV ya. Karena saya mau menginformasikan kepada pendengar kita di Jabodetabek ya. Jadi kalau sahabat Sonora, Smart Listeners mau melihat, mendengar suara kami, bukan hanya di Smart udara. Motivation dalam bentuk visual. Gitu. Anda bisa nonton KTV 28 UHF, itu Kompas Group juga, tetapi ini hanya untuk Jabodetabek ya. 28 UHF di setiap hari Senin malam dan Jumat malam jam 7 sampai jam 8. Kok saya numpang lewat dikit ini? Oke, sebelum Pak Eloy meneruskan berkaitan dengan nanti satu persatu dibukakan soal style kepemimpinan, saya tertarik dengan apa yang tadi dikatakan Pak Eloy. Ada satu poinnya, itu tanpa kepemimpinan yang baik tak ada yang berjalan baik dalam sebuah organisasi, rumah tangga atau apapun juga gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan yang baik? Baik versi siapa? Baik menurut siapa? Karena baik ini sangat bukankah sangat subjektif begitu ya? Apakah kalau misalkan senyum, ngomong lemah lembut saja, baik-baik saja gitu, itu sudah termasuk kepemimpinan yang baik? Nggak pernah marahin anak buahnya, itu kepemimpinan yang baik? Selalu memberikan bonus kepada anak buahnya, itu kepemimpinan yang baik? Atau yang seperti apa yang dimaksud dengan kepemimpinan yang baik ini? Bagus sekali, dan Mbak Ola, kita berbicara mengenai result. Jadi sebagai seorang pemimpin itu dipanggil untuk mengubahkan sesuatu. Makanya dari framework leadership mastery atau theocentric leadership yang saya bangun, itu kita punya yang namanya tagline. Tagline-nya adalah saya mengatakan begini: true leaders do not expect things to change, they change things. Bahwa kepemimpinan yang sejati itu tidak pernah berharap sesuatu diubah
bukan untuk dirinya, tetapi ia mengubahkan sesuatu. Jadi kalau Mbak Ola bertanya, ini versi siapa? Versinya yang penting pertama adalah mengubahkan sesuatu menjadi lebih baik. Dan lebih baik itu bukan ambisi tetapi visi. Jadi beda antara ambisi dengan visi, Mbak Ola. Kalau ambisi itu adalah pribadi, jadi versinya versi saya. Kalau visi itu visi bersama untuk kebaikan orang lain. Nah, nanti kalau saya masuk lebih dalam, saya itu mengatakan redefine leadership, mendefinisikan ulang tentang kepemimpinan. Dan ini memang kesukaan dan mungkin juga ada orang yang mengatakan keahlian, karena di dalam theocentric motivation pun saya mendefinisikan ulang mengenai kesuksesan. Di dalam leadership, saya juga mendefinisikan ulang mengenai kepemimpinan. Karena selama ini, kalau kita berbicara mengenai kepemimpinan, itu seringkali hanya terfokus pada teknik dan strategi, di mana kita membuat anak buah kita melakukan apa yang saya mau. Sehingga bisa mencapai tujuan. Sebetulnya itu tidak salah, namun hanya setengah dari sisi mata uang. Saya selalu mengatakan bahwa kepemimpinan yang sejati sebetulnya adalah respon terhadap panggilan. Jadi kata kuncinya adalah respon terhadap panggilan. Nah, pertanyaannya adalah panggilan dari siapa dan panggilan untuk apa? Nah, kalau Mbak Ola mendapatkan telepon Mbak Ola itu berdering, itu berarti ada yang menelpon. Nah, sama kalau Mbak Ola juga dipanggil, pasti ada yang memanggil. Nah, karena saya adalah seorang theocentric dan saya motivator dan saya membangun theocentric leadership, maka panggilan itu datangnya dari beliau, dari Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan. Saya selalu mengatakan ada satu alasan utama kenapa semua orang lahir di dunia, termasuk Mbak Ola dan saya, itu karena Tuhan Sang Pencipta itu tahu bahwa tanpa Mbak Ola lahir, tanpa saya lahir, tanpa pemirsa yang sedang mendengarkan kita, pemirsa lagi. Kayaknya ini ya, karena persiapan hari ini mau syuting ya. Jadi tanpa pendengar kita hadir, maka dunia akan kehilangan sesuatu. Jadi leadership sebetulnya akan muncul ketika ada orang-orang yang mengatakan the world need me. Dunia membutuhkan saya. Itu bukan untuk sombong-sombongan, tetapi karena hanya ketika seseorang mengerti bahwa perusahaan di mana saya bekerja membutuhkan saya, divisi saya membutuhkan saya, keluarga saya membutuhkan saya, the world need me, maka barulah pemimpin yang sejati itu bisa hadir dan bisa muncul di sana. Nah, yang kita bahas mengenai 6 gaya kepemimpinan ini hanya bagian dari teknik. Tapi saya mau mengatakan bahwa ini bukan yang paling utama. Tapi bukan yang paling utama. Nah, kemudian dari 5 tadi ya, kepemimpinan berdasarkan theocentric begitu ya. Bicara soal purposive, terus kemudian servantship, karakter dan sebagainya. Dan tadi Pak Ele mengatakan seringkali pemimpin diturunkan dari posisinya, jabatannya bukan karena kompetensi, bukan karena ketidaktahuannya, tapi karena karakter. Emang karakter yang kayak apa sih yang membuat orang diturunin? Sebelum break nih, pengen tahu deh. Ya, saya bisa jawab ya. Hanya kita memang akhirnya nanti lari dari tema. Tapi cobalah smart listeners dan sahabat Sonora, pikirkanlah, bayangkan orang-orang yang pernah sangat terkenal. Dan ternyata Anda mengetahui mereka sekarang berada di balik jeruji besi. Oleh karena apa? Karena itu berbicara mengenai karakter, itu berbicara mengenai integritas. Dan kalau berbicara mengenai integritas, itu berbicara mengenai apa yang Anda lakukan ketika tidak seorang pun melihat. That's leadership. Sampai di situ dulu ya. Integritas, banyak pemimpin yang akhirnya diturunkan karena karakternya yang tidak berintegritas. Ketika mereka tidak melakukan, sekalipun tidak ada yang mengawasi begitu ya. Nah ini bisa menjadi poin yang sangat penting untuk kita lanjutkan nanti di sesi yang berikutnya mengenai style kepemimpinan. Anda stylenya seperti apa sih? Sudah banyak SMS dan juga WhatsApp yang masuk yang bertanya, aduh saya gimana nih ya, punya tim yang suka ngeyel gitu, sudah usianya lebih tua tapi ngeyel gitu kan, nggak mau mengikuti arahan saya. Bagaimana mengatasi? Nanti kita akan coba dalami di style kepemimpinan ya. Smart listener, kami mengundang Anda, begitu juga dengan sahabat Sonora untuk bergabung. Silakan di 0812 11 12 959 0812 11 12 959. Dan telepon kami bisa Anda pergunakan di 2 sesi berikutnya 021 634 34 17. Kami kembali sesaat lagi. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku.
Smart Motivation. Iya, Smart Listener dan juga sahabat Sonora Network, kita sambung kembali perbincangan kita. Kita sedang membahas satu topik yang sangat menarik sekali berkaitan dengan bagaimana membangun tim yang kemudian bisa berproduktif, yang produktivitasnya tuh tinggi lah, kira-kira seperti itu ya. Dan kita sudah akan sambut dulu, sebelum kita lanjut kita terima penelpon dulu. Ada Ibu Ningsih dari Pontianak. Selamat pagi Bu Ningsih. Pagi Mbak Ola. Oke, apa kabar Bu? Baik Ya, Alhamdulillah. Silakan, Ibu punya pertanyaan atau komentar apa? Mengenai kepemimpinan, ini khususnya dalam rumah tangga. Pemimpin yang tidak mempunyai 5 hal tadi yang Bapak jelaskan, itu bagaimana kita menghadapinya? Itu aja. Oke, itu saja. Ini yang saya hadapi, itu semua tidak ada di dalam kepemimpinan rumah tangga saya yang 5 tadi. Bagaimana cara saya menghadapi sikap yang 5 ini tidak ada? Oke. Terima kasih, Baik, Bu. terima kasih Bu Ningsih. Oke, ini Bu Ningsih mewakili kepemimpinan dalam rumah tangga, tapi tidak menutup kemungkinan ada banyak juga Smart Listener sahabat Sonora yang mengatakan pemimpin saya, ya bos saya di kantor nggak punya semua ini, gimana menghadapinya? Silakan Pak Eloy. Ibu Ningsih yang baik, terima kasih. Jadi Berat ya. Jadi gini, ini kalau berbicara keluarga itu saya tarik nafas memang karena ini adalah tantangan kepada setiap kita. Banyak orang-orang loh yang berhasil dalam bisnis tetapi tidak berhasil dalam keluarga. Itulah sebab Mbak Ola kenapa waktu di ulang tahun saya yang lalu, Mbak Ola pernah bertanya, Pak Eloy apa yang menjadi keinginannya di usia 39 tahun ini. Maka saya mengatakan saya ingin dikenal dalam hal ini, dalam ini, dan juga ingin dikenal sebagai seorang suami yang baik dan sebagai ayah yang baik. Dan saya masukkan itu di nomor 5 di paling terakhir karena saya mengalami pergumulan berat untuk bisa menghidupinya. Nah, tetapi sepertinya pertanyaan Bu Ningsih ini sepertinya ya saya mohon maaf kalau saya salah ya Ibu ya, tapi kemungkinan besar mungkin Bapak di rumah, suami Ibu tidak menjalankan peranannya sebagai seorang suami. Dan apa yang dilakukan yang pertama adalah sebagai seorang teosentrik saya akan mengatakan doakan Bapak. Karena Ibu tidak bisa mengubah manusia. Ibu tidak bisa mengubah Bapak. Tetapi Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara keluarga Ibu itu akan bisa mengubahkannya. Saya menemukan ada banyak keluarga yang hampir saja berpisah oleh karena salah satu pasangan tidak menjalankan peranannya dengan baik, tetapi ternyata bisa kembali menjadi keluarga yang harmonis. Dan itu ternyata yang pertama adalah ibu sendiri itu memang meminta kekuatan dari Sang Pencipta untuk memberikan ibu kekuatan menghadapi bapak yang seperti ini. Dan yang kedua tentu secara praktisnya apa sih yang bisa dilakukan? Ibu sebetulnya apapun yang dilakukan oleh seseorang itu kan sebetulnya hasil dari pikiran-pikirannya. Ya, jadi kalau Bapak belum mengeluarkan behavior atau perilaku-perilaku yang berhubungan dengan kepemimpinan yang saya sebutkan tadi, entah itu adalah tujuan yang jelas ya, servantship melayani keluarga, lalu karakter yang menjadi teladan bagi anak-anaknya, lalu punya kompetensi di dalam menjalankan peranan sebagai ayah dan sebagai suami, lalu legacy, dia meninggalkan warisan kepada anak-anaknya, dan itu warisan bukan hanya dalam bentuk uang, tetapi jalan karakter dan yang lain-lain. Ibu, kalau beliau belum mengeluarkan perilaku-perilaku demikian, itu kan karena memang di dalam diri beliau belum ada pikiran, belum ada softwarenya bahkan. Sehingga karena pikiran itu kan menghasilkan perilaku. Kan begitu ya. Jadi kalau ibu bertanya, saya pingin loh perilaku itu hadir. Maka sebelum kita menghadirkan perilaku, kita mesti menghadirkan dulu pikirannya, keyakinannya. Nah, pikiran keyakinan itu dimulai dari mana? Itu sebetulnya hasil dari yang saya sebut sebagai informasi dan referensi. Jadi informasi yang masuk itu memberikan pikiran dan keyakinan. Referensi itu menghasilkan pikiran dan keyakinan. Pikiran keyakinan itu nanti menghasilkan
menghasilkan perilaku. Nah, jadi kalau ibu bertanya secara praktis Pak Eloy apa yang mesti dilakukan, memang ibu selain tadi berdoa, yang kedua adalah berikan beliau referensi-referensi dan perilaku informasi-informasi yang akhirnya membuat beliau berpikir dan berpikir akhirnya menghasilkan perilaku. Nah, kalau pertanyaannya, iya tapi dia nggak mau karena perilaku itu salah satunya dengerin kita misalnya di pagi hari seperti ini. Atau berikan beliau buku-buku untuk dibaca, atau ajak beliau ikut seminar-seminar, ceramah-ceramah yang baik. Tetapi kalau ibu mengatakan, well tapi dia pun juga tidak mau, maka sebetulnya ini ibu lagi menghadapi situasi yang semakin sulit. Oleh karena apa, di dalam buku yang ditulis oleh orang bernama Scott Peck, beliau mengatakan ada 2 tipe manusia yang sulit untuk diubahkan. Yang pertama adalah orang yang selalu merasa dirinya benar, dan yang kedua orang yang selalu merasa dirinya yang salah. Nah, kalau ibu sudah bertemu dengan seperti ini, maka ibu membutuhkan sebetulnya konseling bahkan terapi. Oleh karena ibu lagi menghadapi pribadi yang kemungkinan bisa jadi di dua kelompok tadi. Yang pertama selalu merasa dirinya benar. Kalau dia merasa dirinya benar, dia akan merasa, buat apa gue ikut ceramah? Buat apa saya ikut mendengar talk show seperti itu? Buat apa saya membaca? Tuh yang salah kan bukan dari diri saya. Nah, kalau ibu bertemu seperti ini, mohon ibu sabar luar biasa. Karena sebetulnya ibu sedang menghadapi pribadi yang secara psikologi itu sebetulnya itu memang, maaf ibu, saya tidak mengatakan suami itu gila, tidak. Tetapi saya mengatakan dia di dalam spektrum, di dalam keadaan, beliau itu sebetulnya membutuhkan bantuan. Oleh karena beliau itu tidak di dalam pikiran normalnya. Nah, sehingga itu membutuhkan bantuan dari seorang ahli yang mungkin itu psikiater, mungkin itu konseling, mungkin itu terapis-terapis ya yang mengerti konseling. Dan saya mengharapkan ibu bahkan mencari konselor yang bukan hanya ahli dalam bidang psikologi, tetapi juga ahli dalam bidang spiritual. Karena seringkali yang memberikan konseling hanya berdasarkan psikologi saja. Sebetulnya mereka tidak pernah menyelesaikan akar permasalahannya. Karena akar permasalahannya masalah itu sebetulnya seringkali jauh dalam jiwa manusia yang psikologi bahkan tidak bisa menyentuh sendirian. Jadi membutuhkan spiritual yang baik. Karena kenapa? Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan manusia. Baik, sampai di situ poinnya. Tuhan yang bisa mengubahkan seseorang. Ini termasuk kalau kita punya atasan yang sulit tadi seperti gambaran yang diberikan oleh ada, bisa jadi. Bisa jadi ya. Dia selalu merasa dirinya benar. Selalu merasa dirinya benar, dikasih masukan atau apapun, no way gitu ya. Saya yang paling benar, kamu yang dengerin gitu ya. Maka doakanlah gitu. Dan ya. Mungkin ya disuruh konseling terapi. Habis itu dikasih SP. Ya nggak bisa om. Oh ya kitanya dikasih SP benar. Kita dikasih SP ya. Oke, kita langsung masuk ke style dari kepemimpinan ini gitu ya. Yes. Apa aja sih style-style dari kepemimpinan? Apakah seorang yang visioner, seorang yang mudah memberikan coaching itu termasuk dalam style-stylenya? Silakan Pak Eloy. Jadi smart listeners dan sahabat Sonora, di luar sana sebetulnya ada beberapa teori mengenai gaya kepemimpinan ini. Tetapi pagi ini dan mungkin dilanjutkan minggu depan karena waktunya terbatas, kita hanya berbicara dari 2 teori yang disampaikan. Dan saya senang karena teori-teori ini kan bukan mereka mikir sendiri lalu menyembuatkannya, tetapi ini hasil penelitian yang lama. Hasil penelitian yang lama, sabar dulu ya. Yes. Ada Pak Tikno di Surabaya. Oh silakan Pak Tikno. Selamat pagi Pak Tikno. Selamat pagi Mbak Ola. Iya. Selamat pagi Pak Eloy. Iya. Kabar, apa kabar Surabaya? Cukup cerah kah di sana? Cukup cerah. Cukup cerah ya. Silakan Pak. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Pak Tikno. Beberapa bulan setelah Smart Business Motivation Yes. itu sangat berharga buat hidup kita Dengan juga. ya Smart Surabaya ya Pak ya. Yang lalu bulan Oktober yang terselenggara. Betul Bapak. Dahsyat, Oktober masih diingat sampai sekarang loh. Iya, betul, Pak. Silakan. Begini Pak, saya ada pertanyaan mengenai topik hari ini mengenai gaya kepemimpinan menurut Daniel Goleman ya, atau situational leadership menurut Casablanca ya Pak. Iya. Bagaimana kita menerapkan gaya leadership yang tipe commanding kan? Ya. Sementara diri pemimpin ini sifatnya ya pragmatis ya Pak ya. Kalau pragmatis untuk menerapkan commanding style di mana you do it on company's or you get out from our company's way. Itu kan sangat sulit Pak. Mungkin ada tips dan kiat dari Pak Eloy untuk menghadapi diri pemimpin yang sifatnya pragmatis untuk menerapkan situational leadership yang tipe commanding ini. Oke, baik. Gitu aja. Terima kasih Pak Sutikna di Surabaya ya. Baik, nanti kita jawab ya. Bagus sekali. Nah,
Pertanyaannya mungkin bisa dijawab sambil kemudian share tentang stylenya ini. Oke. Saya. Ya, jadi Pak Tikno, terima kasih ya Pak. Kenapa kita masih saling mengingat karena kita aktif di media sosial ya. Okay. Jadi kita sering saling menyapa. Thank you Bapak. Wow. Nah, jadi Pak, sebelum saya jawab, saya sampaikan dulu mengenai 6 gaya kepemimpinan menurut Daniel Goleman dan teman-temannya, supaya waktu nanti menjawab pertanyaan Bapak, yang pendengar yang lain tuh nyambung ya. Karena memang salah satu dari 6 itu adalah commanding ya. Jadi smart listeners, yang namanya Daniel Goleman itu bersama Richard Boyadziz, ini juga ada Annie McKee, itu menuliskan sebuah buku judulnya Primal Leadership. Di dalam buku itu mereka memberikan hasil pemikiran dan penelitian mereka yang namanya adalah 6 Emotional Leadership Styles, yang saya terjemahkan sebetulnya lebih kepada gaya kepemimpinan berdasarkan situasi ya, tapi mereka menggunakan pendekatan EQ ya, Emotional Quotients ya, jadi 6 Emotional Leadership Styles. Jadi ada 6 gaya kepemimpinan yang artinya begini, tidak ada satu gaya kepemimpinan yang lebih baik daripada yang lain. Yang paling baik adalah gaya kepemimpinan yang digunakan pada situasi yang tepat. Okay. Dan tentu saja dengan cara yang tepat. Nah, kalau tadi commanding itu salah satunya. Yang pertama adalah visionary style, jadi visioner. Jadi stylenya itu adalah visioner. Jadi apa artinya? Ini ketika seorang pemimpin, seorang manajer, seorang direktur, seorang kepala keluarga itu memberikan visi, men-sharingkan, membagikan visi kepada anak buahnya, kepada anggota timnya. Nah, ini berhubungan dengan Ibu Ningsih tadi. Sebagai kepala keluarga pun mesti tahu kapan dia itu membagikan visi keluarganya kepada anak-anak istrinya. Oleh karena ada anak-anak yang akhirnya salah jalan, masuk dalam dunia narkoba, pergaulan bebas, karena memang mereka tidak pernah diisi dari rumah bahwa kamu itu sebetulnya hadir di dunia ini ada tujuannya, dan kita sebagai keluarga kita punya tujuannya. Karena itu saya mau menginspirasi semua bapak-bapak di seluruh Indonesia yang hari ini pagi ini mendengarkan kita, Pak. Tolong invest 350.000 paling besarnya untuk membuat banner. Banner itu nanti ditaruh di rumah. Nah, diisi dengan tulisan-tulisan visi keluarga kita apa, misi keluarga kita apa. Di rumah kami ada. Jadi paling atas itu tertulis mengenai building a theocentric family, membangun keluarga yang berpusatkan pada Tuhan. Maka visi, misi keluarga kita apa, visi keluarga kita apa, lalu nilai goals kita apa, nilai-nilai keluarga kita apa. Karena visi itu penting sekali. Jadi yang pertama menurut Daniel Goleman, seorang pemimpin itu mesti tahu bahwa saya mesti membagikan visi, tujuan ini mau kemana sih? Dan ini dibutuhkan ketika perusahaan itu membutuhkan visi baru, atau ketika membutuhkan arah yang jelas. Why? Karena kalau anak buah kita tidak tahu mau kemana, maka sulit sekali untuk mereka itu mendapatkan motivasi yang bertahan lama untuk bekerja, apalagi di tengah-tengah VUCA, persaingan ekonomi dan persaingan yang semakin menggila seperti ini. Jadi yang pertama visioner. Yang kedua, sampai di situ dulu yang pertama ya. Okay. Ditahan ya. Kita break loh ya. Oke. Baik, sampai di kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang visioner. Nanti yang selanjutnya kita akan bahas di sesi berikutnya. Semoga kita bisa mengejar ketertinggalan waktu ya. Smart listener, sahabat Sonora, Anda masih punya waktu untuk mengirimkan SMS, karena nanti 2 orang kami pilih untuk mendapatkan CD dari Pak Eloy, baik melalui SMS dan juga telepon di 0812 11 12 959, telepon kami 021 634 3417. Kami kembali sesaat lagi. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart listener dan juga sahabat Sonora, itu kita sambung kembali tadi di sesi yang sebelumnya. Pak Eloy sudah dengan gamblang bercerita tentang kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang visioner. Ya. Silakan dilanjut, walaupun mungkin waktunya nanti nggak cukup untuk semuanya kita bahas, tapi artinya sekarang sudah dibukakan ya. Betul, silakan Pak Eloy. Kan bisa berlanjut silakan. Kita kan masih ada 1000 tahun lagi. Amin. Oke, jadi juga untuk Pak Tikno, Pak, mohon maaf ya, saya bacakan dulu 6 ini.
tetapi saya janji kalau hari ini minggu depan saya akan bahas ya, supaya yang lainnya bisa paham semua keenam hal ini ya. Jadi yang pertama tadi visioner, the visionary style. Yang kedua adalah the coaching style. Nah, coaching style ini berbicara mengenai membangun orang-orang di dalam tim kita itu supaya kinerja mereka meningkat. Nah, ini sebetulnya coaching itu bisa dilakukan setiap waktu. Itulah sebab kenapa di Capstone Consulting pun kami juga membangun satu framework yang namanya coaching guide model. Karena kami sangat yakin bahwa kalau Anda mau meningkatkan kinerja tim Anda secara individu maupun kelompok, yang Anda lakukan adalah coaching. Jadi ini ketika seorang pimpinan mengcoach anak buahnya. Nah, coaching itu adalah bukan directing. Kalau directing itu kita ngomong sama anak buah, mulai hari ini kamu lakukan 1, 2, 3. Tidak. Kalau coaching itu kita membangunkan awareness. Kita membangunkan kesadaran di dalam diri orang-orang yang kita pimpin, sehingga akhirnya dia menemukan apa sih problemnya atau apa sih yang harus dikerjakan. Dia menemukan caranya dan dia komitmen untuk melakukannya. Nah, ini juga kami memberikan bahkan di Kompas majalah itu magazines pernah sampai 12 kali pertemuan. Di Veron misalnya juga 12 kali pertemuan, karena kita perlu akan membahasnya satu persatu. Yang ketiga adalah the affiliative style. Affiliative style itu adalah sebetulnya tentang gaya kekeluargaan. Kan kita sering kalau masuk ke perusahaan kita memberikan consulting gitu ya. Kita biasanya melakukan diagnosa. Kita tanyakan kepada karyawan-karyawan di sana, apa sih yang membuat Anda itu happy di perusahaan ini? Dan beberapa ternyata mengatakan, wah kalau dari sisi benefit sih biasalah Pak, tidak terlalu tinggi lah. Tetapi kita itu senang karena di perusahaan ini kita merasa ada kekeluargaannya. Nah, itu affiliative style. Ini ketika seorang manajer itu dia mengajak anak buahnya itu kadang-kadang kita karaoke bersama. Kadang-kadang kita makan bersama, di mana kita berbicara tidak lagi mengenai pekerjaan, tetapi yuk heart to heart kita berbicara mengenai kehidupan pribadi kita. Tetapi ini harus hati-hati. Nanti begini loh, visionary style nggak bisa digunakan setiap waktu. Affiliative style juga nggak bisa digunakan setiap waktu. Karena kalau Anda menggunakan affiliative style setiap waktu, kekeluargaan terus. Dan sebetulnya orang pragmatis yang tadi disampaikan oleh Pak Tikno itu paling gampang melakukan affiliative style. Kenapa? Karena dia tipe yang memang sering suka dan dia suka bersahabat. Dia suka ngomong, dia suka mendengarkan. Tetapi masalahnya begini, kalau dia menggunakan gaya ini terus-menerus, dia nggak bisa menjadi pemimpin yang menghasilkan hasil yang baik. Kenapa? Karena ketika nanti dia harus mengambil satu keputusan yang tidak populer, dia itu menjadi ragu-ragu gitu loh. Jadi makanya tadi pertanyaan Pak Tikno adalah, kalau commanding itu gimana bagi seorang yang namanya pragmatis? Karena commanding itu adalah tipe yang berikutnya yang berbicara mengenai do it my way or get out of my way, my friend. Lakukan cara saya atau silakan keluar. Nah, itu sebetulnya ada di nomor 6. Nah, maksudnya Pak Tikno tadi adalah itu gampang bagi orang-orang kolerik, bagi orang-orang koleris atau dominan yang sudah terbiasa berbicara mengenai ketegasan. Lakukan cara saya atau keluar dari ruangan saya. Nah, tetapi bagi orang pragmatis kan susah sekali. Nah, pertanyaannya tadi, Pak Eloy, bagaimana seorang pragmatis yang lemah lembut, yang tenang pembawaannya, itu bisa mengatakan do it my way or get it. Nah, nanti kita akan bahas itu ya. Nah, yang keempat, jadi tadi visionary, yang kedua coaching, yang ketiga affiliative, yang keempat itu democratic style. Nah, democratic style itu berbicara mengenai memberikan kesempatan berdiskusi kepada anak buah kita. Jadi Anda itu jangan terus-menerus memutuskan segala sesuatu yang akhirnya nanti dicap sebagai one man show nih. Segala sesuatu dia yang mutusin. Gua cuman disuruh aja tuh. Jadi akhirnya nanti mereka mengerjakannya juga tanpa komitmen. Nah, yang kelima namanya adalah pace setting. Nah, pace setting saya yakin sekali ada banyak manajer-manajer, direktur di luar sana yang menggunakan ini di tahun ini. Kenapa? Karena ya tadi itu VUCA. Kita hidup di tengah-tengah di mana volatility itu di mana kita itu hidup di dalam persaingan yang penuh dengan
goncang gitu loh. Bahkan uncertainty, terjadi ketidakpastian, perubahan terjadi, dan yang dibutuhkan ternyata speed. Kecepatan. Kalau Anda mengambil keputusan itu harus melalui birokrasi yang terlalu lama, dan itu kemungkinan besar Anda tidak akan bisa fight di tengah persaingan seperti ini. Jadi pace setting itu adalah di mana kita ada tugas, ada tujuan tertentu, dan harus diselesaikan dalam waktu yang cepat atau waktu yang singkat, dan hasilnya harus tepat. Nah, ini biasanya saya mengatakan begini, gunakan ini kalau Anda mesti memperhatikan dua hal dulu. Yang pertama, anak buah Anda siap, dan kedua, mampu dan mau. Kalau Anda menggunakan pace setting style, ketika anak buah Anda tidak mampu atau tidak mau, hasilnya pasti malapetaka. Baik, yang berikutnya. Yang terakhir adalah commending, yang tadi disampaikan oleh Pak Tikno. Yang intinya adalah di saat kritis, di saat kita harus membuat perubahan, ya, dan kita mesti menggunakan commending style. Tapi ingat, commending style itu hanya boleh dilakukan setelah Anda melakukan 4 atau 5 yang sebelumnya. Oke, Pak Ele, waktu kita sangat terbatas banget, tapi dari SMS dan juga WhatsApp yang masuk, saya coba merangkumkan, nggak bisa membacakan satu-satu, tapi banyak pertanyaan yang ingin tahu bagaimana menghidupkan inisiatif dari tim, gitu ya. Kita sih sudah demokratis, tapi begitu dilempar suruh siapa yang punya ide, nggak ada yang ngomong, diam aja ya. Saya suka ini. Terus kemudian ada yang bertanya mengenai apa sebenarnya perbedaan spesifik antara managerial dan leadership. Oh, good, I love it. Nggak mungkin semua kita bahas ya. Tapi kemudian ada juga kaum pria yang rasanya agak kesel juga ya. Istrinya di luaran sana jadi bos, jadi direktur, manajer gitu kan. Tapi begitu sampai rumah sikapnya juga ke bawah tuh. Nah ini bagaimana kemudian menempatkan gaya kepemimpinan di tempat yang semestinya. Silakan Pak Ele dirangkum. Very good. Yang pertama tadi itu berbicara mengenai inisiatif. Bapak dan Ibu ini adalah berbicara mengenai budaya. Itulah sebab di Capson Consulting itu kami mengkhususkan diri membantu perusahaan-perusahaan untuk membangun budaya berkinerja tinggi. Di dalamnya salah satunya adalah inisiatif. Dan kalau kita menyalahkan karyawan-karyawan kita, saya khawatir kita akan menjadi stres. Kenapa? Karena memang kita itu hidup di dalam budaya, cara pengajaran di sekolah sejak dulu, sekarang sudah beberapa berubah. Tetapi dulu zaman kita, Mbak Ola, itu membuat kita itu tidak punya inisiatif, tidak punya kreativitas. Kenapa? Karena guru semua mendikte dari depan. Dan itulah sebab orang-orang seperti itulah yang bekerja di dalam tim kita hari ini. Nah, jadi kita mesti melakukan inisiatif yang secara serius, di mana anggota kita itu punya inisiatif. Dan itu mesti dibangun, Pak. Itu mesti dibangun. Dan waktu dibangun, itu mesti melewati, harus dipaksa. Lama-lama menjadi bisa, lama-lama menjadi biasa, lama-lama menjadi budaya. Itu sebab di dalam membangun kepemimpinan, kami selalu melewati 3 langkah. Yang pertama, leadership. Jadi leader mesti disiapkan terlebih dahulu. Kemudian bikinkan sistemnya, di mana ada eksekusi, ada strategi dan eksekusi di dalamnya. Baru kita membangun culture. Jadi Pak, itu sementara seperti itu karena itu bisa panjang ceritanya. Baik. Nah, jadi saya mesti, ini waktunya ini saya dilihat terus gimana? Jadi sudah harus selesai. Mungkin sedikit saja sebelum kita close gitu ya. Apa yang perlu diingat? Apa yang perlu diingat, Bapak dan Ibu, kita berbicara mengenai situational leadership, bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling bagus ya. Yang paling penting, yuk kita mari kuasai berbagai macam gaya kepemimpinan ini, dan kita gunakan pada waktu yang tepat. Ini baru pembukaan loh, karena saya belum berbicara mengenai situational leadership dari teori-teori yang lain. Kita harus segera akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Kita umumkan yang mendapatkan CD ada Ibu Ningsih dan juga Mas Dimas di Jakarta. Ibu Ningsih di Pontianak, Dimas di Jakarta. Nanti Anda boleh kirimkan alamat Anda untuk kami bisa proses lebih lanjut ya. Akhirnya ini akhir dari kebersamaan kita. Kita harus pamit untuk hari ini. Minggu depan kita ketemu. Saya Ola Nurlija. Saya Eloy Zalukhu katakan, yes I can. Keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zalukhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.